hari ini kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini dalam rangka kita menuntut ilmu yang Allah ajarkan pada kita semua. Walaupun ilmu enggak salah, kita tuntut, kita cari, dan kita harus bongkar kembali tentang rahasia ilmu tersebut agar kita menjadi orang-orang yang paham agama dengan penuh kesadaran kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua, yang kita berharap mampu berpegang pada beliau agar kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang uzma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kelanjutan kajian kita dari kitab Ihya Ulumuddin sudah masuk tentang kitab Min Asroris Sholah wa Muhimmatuha. Jadi kita akan bicara tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan rahasia-rahasia dalam sholat dan urgensi kehidupan kita sebagai umat Islam. Kita tahu bahwasanya Allah wajibkan sholat pada kita adalah kewajiban yang bersifat mutlak, bersifat fardu ain, yang kewajibannya sifatnya individual, sehingga ketika kita mengerjakan ibadah sholat bukan berarti yang lain gugur kewajibannya. Maka setiap kita punya kewajiban yang sama menegakkan sholat. Dan kata Allah, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Tegakkanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu targetnya, hikmahnya dan manfaatnya adalah bisa mencegah segala kemungkaran. Jadi tanha anil munkar. Kenapa demikian? Karena hakikatnya orang sholat merupakan komunikasi dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berinteraksi, maka wajar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Fatihah yang kita baca di dalam sholat disebut dengan surat sholat. Disebut dengan sholat. Kenapa? Allah bagi dua dalam Fatihah itu. Sehingga ketika kita memuji Allah, Allah menghargai pujian kita semua. Dan ketika minta pada Allah SWT, kata Allah, dan bagi hambaku ada hak yang harus minta kepada. Terjadi komunikasi yang intent. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat mencegah kita perbuatan keji dan mungkar. Kita sering sampaikan apa bedanya perbuatan keji dengan perbuatan mungkar. Bahwa keji itulah merupakan tindakan-tindakan yang hakikatnya tidak hanya melanggar hak-hak adami, tapi melanggar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keji ada dua macam. Ada keji yang bersifat ruhaniyah, ada keji yang bersifat jasmaniyah. Perbuatan keji yang bersifat ruhaniyah menyangkut eksistensi tauhid. Jadi kalau kita menyekutukan Allah, itu perbuatan keji. Syirik itu perbuatan keji. Kenapa? Karena kita tidak bisa mempertahankan ketauhidan Allah SWT. Kemudian keji yang bersifat jasadiyah adalah perbuatan zina. Dalam perbuatan zina yang dilanggar bukan hak Adam, tapi hak Allah. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan manusia di antara makhluk-makhluk lain. Karena walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami bawa anak Adam diberi kehidupan di daratan dan di lautan. Maka jadi hal yang unik kalau ada anak Adam hidupnya di udara. Ada. Jadi hal yang unik ketika anak Adam hidup bahagia di udara. Walaupun setiap hari Adam kerjanya mengudara terus. Tapi siaran kali itu mengudara. Jadi hidupnya Allah berikan dua tempat. Tidak di daratan, di lautan. Artinya apa? Ketika anak Adam itu meninggal,
maka simpen jasadnya, kubur jasadnya di dua tempat ini. Di dua tempat. Pertama di daratan, kedua di lautan. Jangan di udara. Makanya kasus penyimpanan mayit di atas gunung batu seperti kaum Toraja itu melanggar syariat Islam. Kenapa? Karena agama Islam begitu memuliakan jasad dan tubuh manusia itu. Sehingga dilanggar dengan perbuatan zina, yang dilanggar bukan hak adaminya, tapi hak Allah pada diri manusia itu. Makanya perzinaan tidak hilang paha dosanya itu gara-gara dimaafin sama yang jadi objek. Ya, kan kalau orang berzina sendiri apa berdua? Nah, minimal berdua, bisa 5. Minimal berdua gitu. Nah, kenapa berdua? Karena ketika sang laki-laki berhubungan sebadan dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, maka dikategorikan zina. Dan kalaupun seorang udah saya ikhlasin aja, nggak bisa. Yang dilanggar hak Allah, bukan hak diri. Maka sebenarnya perbuatan fahsya, perbuatan fahis, perbuatan keji. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan. Dan akibatnya berdampaknya wasa asabila, karena berakibat kepada pembentukan karakter mental generasi berikutnya itu. Makanya kalau sekarang sepertinya perzinaan sudah menjadi hal yang lumrah, kumpul kebo di mana-mana, kumpul kucing di mana-mana. Kan kalau kumpul kebo diam-diam, kalau kucing rame-rame. Orang udah rame-rame di mana-mana. Ternyata apa? Sepertinya menjadi hal yang lumrah. Berarti ini sudah merebak yang namanya perbuatan fahis. Ya. Kalau sudah merebak, maka nggak ada lagi hak kehormatan diri dan jiwa manusia itu. Makanya wajar kata Nabi SAW, salah satu tanda hari kiamat apa? Antalidal amatu robbataha. Jika seorang majikan, seorang yang mulia sudah berhubungan dengan wanita budak atau yang tidak punya harga diri, kemudian akhirnya melahirkan anak-anak itu. Nah ini, maka kita hal ini gambaran tentang bagaimana ketika melakukan perbuatan fahis. Adapun mungkar adalah segala pelanggaran hak-hak adami. Baik yang menyangkut pada masalah harta, ataupun tubuhnya, ataupun kekuasaannya, ataupun privasinya. Ini namanya kemungkaran. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana dalam kitab Ilmuddin ini Imam Ghazali setelah membahas tentang masalah syariat suci dan bagaimana cara mensucikan jiwa kita, fisik kita, beliau masuk pada masalah kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha. Tentang kumpulan masalah-masalah rahasia sholat dan urgensinya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ini masih mukadimahnya. Nah, perintah sholat ini meliputi 2 bentuk. Itu ibadah jasmaniyah dan ibadah ruhaniyah. Lagi-lagi kita sadar kita memberikan sholat, maka hakikat sholat bukan hanya pembentukan ruhaniyah kita saja. Juga ada nilai pembentukan jasmaniyah, kesehatan jasmani. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, kan pernah penelitian itu. Orang yang sering sholat dan yang sholat lain kesehatan tubuhnya. Ketahanan tubuhnya, kekuatan daya dobrak dari sel darah merahnya itu terkait dengan bakteri yang masuk pada tubuh manusia. Makanya kenapa demikian? Kenapa pembentukan jasmani terjadi di situ? Orang yang rukunya benar, sujudnya benar, insya Allah badannya akan sehat terus. Kalau kita sering sakit pinggang, sering encok macam-macam, coba perbaiki sholatnya. Makanya dulu ada kata-kata ingin sehat, jadikan sholat sebagai terapinya. Kan Rasul menyontohkan pada kita semua. Tubuh Rasul SAW yang begitu tegap, gagah perkasa, sehat walafiat, sholatnya nggak pernah ya beralasan lemes macam-macam. Ini kadang-kadang kita ruku aja males-malesan. Mohon maaf, kayak orang nonggeng. Ya itu, mumpung masih sehat, udah sakit, itu uzur namanya. Kalau udah uzur, ruku bisa dengan isyarat, namanya uzur.
Kayak orang sholat di dalam perjalanan, duduk di atas kendaraan. Nggak usah ruku, uzur nanti dia. Maka dengan isyarat saja. Ini dipaksakan, di pesawat, sholat, ruku, sujud. Akhirnya ketika pesawat mengalami turbulen, terbanting dia, mental kemana-mana. Nah itulah kenapa, karena nggak ikuti syariat, makanya diberi tuntunan bikin rupa. Sehingga kita katakan Imam Ghazali bahwa sholat itu pembentukan ibadah yang tidak hanya bersifat jasmania, dan juga sifatnya bersifat ruhania. Nah, apa yang ruhania? Kita kalau sholat harus menghadirkan ketenangan. Jadi tenang kalau sholat, saking tenangnya keingetan semuanya itu. Ya kan? Saking tenangnya ingat semua. Makanya orang kalau mau ujian sebenarnya jangan ngoyo baca buku banyak-banyak. Nah, tapi ketika mau masuk ujian, jadikan sebuah ketenangan. Maka berdoa, tenangin pikiran, utang gak usah dipikirin. Gitu ya. Karena nggak ada yang mikirin. Tenangin pikiran, kenapa? Akan tampil ruhiyah yang baik di situ. Sholat pun begitu. Makanya orang yang sholat itu akan menghadirkan ketenangan suatu rupa. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran sehat dalam hidupnya itu. Apalagi pada waktu sholat malam. Makanya kenapa Rasul dalam sabdanya, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus solihina min qablikum. Kalian wajib sepertinya untuk sholat malam. Kenapa? Karena itu merupakan kebiasaan baik para salafus soleh. Kita lihat sejarah, kemudian biografi para tokoh-tokoh, para orang-orang penting. Selalu hidupnya itu mulai sejak Qiyamul Lail. Makanya nggak mungkin menjadi tokoh kalau hidupnya subuhnya masih orang udah komat baru bangun. Insya Allah pekan depan hari Ahad besok ya. Besok minggu kedua ya. Mana Pak Haris? Minggu kedua. Ya. Kita akan bahas tentang bagaimana memahami hakikat sholat atau sunnah fajar dengan dalil-dalilnya. Karena ini kita akan bagaimana cara kita menata hidup di sepertiga malam gitu ya, dengan kesempurnaan ibadah. Nanti kita bahas karena masih nyambung dengan sholat. Nah, ketika pembentukan ibadah yang bersifat jasmani rohaniah ini sebagai bentuk turunnya cahaya Allah ke langit dunia dalam Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Maka sholat digambarkan sebuah cahaya. Dalam hadis Nabi jelas dikatakan apa? As-sholatu nurun. Sholat merupakan cahaya iman. Kemudian was-shodaqatu burhanun. Sedekah sebagai buktinya. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka au hujjatun alaika. Jadi sholat adalah cahaya. Makanya orang yang ingin memiliki cahaya di dunia dan akhirat nanti, banyak-banyak sholat, perbaiki sholat. Ya. Jangan dikira nih kelihatan sekarang gelap-gelap semua umpamanya. Kenapa? Belum mandi, bangun tidur. Tapi di akhirat nanti, ya'ti gurron muhajjalin. Umatku datang membawa cahaya yang terang. Di samping akibat wudu dan sujudnya setiap sholat itu. Makanya ketika Rasulullah SAW digambarkan, kata Rasul apa? Kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina wasiddaul kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Kalian perhatikan mereka itu ruku dan sujud, artinya apa? Sholat. Karena dengan sholat itu menggambarkan cahaya Allah turun pada diri kita semuanya. Makanya orang yang rajin sholat kelihatan dari raut mukanya. Walaupun ngantuk kelihatan lesu. Yang ngantuk namanya. Artinya habis sholat harus menampilkan keceriaan. Kebeningan hati sudah apa lagi. Kenapa? Karena dengan perintah Isra Mi'raj ini menggambarkan Allah telah turunkan perintah sholat ke langit bumi. Tujuannya apa? Untuk menerangi bumi ini. Makanya selama masih ada orang sholat di dunia ini, dunia akan terang selalu. Makanya masjid tempat kita sholat dipandang malaikat ibarat cahaya-cahaya itu. Kenapa? Menggambarkan cahaya dan terang suasana dunia saat itu. Maka kata beliau mengatakan komentar gini, Alhamdulillah li ghamarul ibad bila ta'ifihi
Segala puji bagi Allah yang telah qamarul ibad, artinya memberikan kebanggaan bagi seorang hamba dengan kelembutan sifat-sifat Allah. Wa amara qulubahum bi anwariddin. Dan Allah muliakan atau penuhi hatinya itu dengan cahaya-cahaya agama. Makanya kalau kita ibadah mengikuti ajaran agama Allah, hati kita bercahaya ini. Gimana rasanya kalau bercahaya? Terang, bersih hati itu. Melihat orang dapat hadiah, kita nggak iri. Emang bukan bagian kita. Lihat tetangga dapat warisan, kita nggak iri. Emang bukan keluarga kita. Karena cahaya hatinya terang. Nah kemudian berikutnya, wa wadhaifahul lati tanzilu an arsyil jalali ila sama'id dunya. Dan kemudian Allah berikan kewajiban-kewajiban melalui kemuliaan zat Allah Ta'ala Allah turunkan dari langit ke bumi itu. Kemudian min darajatir rahmah, daripada beberapa bagian dari rahmat Allah SWT. Ihda awatifihi, kemudian dengan bagian-bagian itu memunculkan sifat atifah, sifat kasih sayang, kelembutan hati. Farakal muluka ma'atafarud bil jalali wal kibriya. Allah SWT bedakan antara kekuasaan dunia dengan kekuasaan Allah SWT. Kenapa? Kalaupun kita merasa berkuasa di dunia, tapi kalau Allah tidak anugerahkan kepada kita, tidak akan bisa mampu. Dengan kita sholat, maka Allah tunjukkan kekuatan terpadu anugerah dan kekuatan kita semuanya. Makanya saya katakan tadi, orang yang sholatnya benar dan rajin, sehat selalu. Kuat kalau tubuhnya. Coba kita perhatikan itu. Di tanah suci, di Haramain, orang berlomba-lomba mau sholat dari hotel yang pulang 3 kilo, 4 kilo, bondong-bondong jalan. Lari, ngejar. Sehat semua. Sampai rumah, artinya punya motivasi. Ini gambaran bagaimana Allah padukan kekuatan itu. Kemudian bitarghibil khalqi fis su'ali wad du'a, untuk mengajak hamba-hambanya agar mau berdoa dan juga minta pada Allah SWT. Faqala, Allah berkata dalam firman-Nya, hal man min da'in fa astajibu lahu. Apakah ada mereka yang mau berdoa, akan ijabah doanya itu. Wahal min mustaghfirin faghfirullah. Siapa yang mereka mohon ampun, aku ampuni semuanya. Bayangkan. Itu artinya hikmahnya Allah turunkan kemuliaannya di muka bumi ini berbarengan dengan perintah sholat yang memberikan kepada Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Muhammad diturunkan baginya sholat, perintah sholat itu satu kemuliaan yang lain dari yang lain. Kenapa? Ditunjukkan semua kekuasaan Allah. Lihat pada kasus Isra Mi'raj itu. Kata Allah apa? Linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan tentang kekuasaannya. Sehingga saya katakan kehidupan akhirat berupa surga, neraka, macam-macam, bagi kita sebuah harapan. Tapi bagi Rasulullah sebuah fakta. Realita. Makanya Rasul nggak ngira-ngira. Oh kira-kira di mana surga begini. Ya, beliau sudah tahu semua. Ditunjukkan Allah. Kalau kita cuma ngira-ngira doang. Akhirnya Allah bahasakan dengan Al-Quran bahasa perkiraan manusia tentang kenikmatan surga. Dengan apa? Dengan tanda-tanda kenikmatan pada manusia. Dikatakan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Surga Adan yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Karena digambarkan kehidupan yang indah itu di bawahnya ada aliran sungai, percikan air, suara burung-burung, ranum, hijau pemandangan, buah-buahan apa aja ada, tinggal kirim pakai apa? Ya, gobok atau macam-macam. Ini karena gambar surga apa? Yang sifatnya logis bagi kita sebagai manusia. Tapi hakikatnya apa kata Allah? A'dadtu li ibadiyas shalihin. Aku sudah siapkan bagi hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata. Bayangkan. Kalau nggak pernah dipandang, gimana orang mengekspresikannya? Nggak bisa. Kemudian tidak pernah terdengar oleh telinga. Gimana orang membuat rekayasa itu? Nggak akan bisa. Bahkan apa? Wala khotoro, tidak pernah terbersit dalam hati. Nggak ada rencana-rencana manusia, upaya manusia untuk menggambarkan surga dengan sempurna.
Bagi kita itu sebuah harapan. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Orang-orang itu belum pernah masuk, tapi mereka berhasrat ingin masuk surga. Pertanyaan sekarang, ada yang pernah masuk surga? Belum ada. Pernah masuk neraka? Oh, belum juga. Pernah masuk penjara? Kan artinya apa? Saya sering sampaikan kalau dalam pembagian waris itu, saya katakan, kenapa manusia itu lebih takut daripada hukuman penjara daripada hukuman neraka? Padahal makan harta waris secara zalim itu sanksinya neraka. Neraka. Tapi kenapa mereka lakukan juga mereka langgar? Karena belum ada alumni neraka yang pulang melaporkan itu. Tapi kalau alumni LP Cipinang banyak. Yang keluar dicerita, hati-hati jangan masuk penjara. Oh, disiksa kita. Kenapa? Ada ilustrasi yang sampai oleh mereka itu. Itu kenapa? Karena kita hakikatnya, keimanan kita belum mantap tentang hal-hal yang gaib. Makanya iman itu dominasinya percaya pada hal yang gaib, itu iman. Lihat dari rukun iman, berapa rukun iman semua? Ada 6. Dari 6 rukun iman ini, yang bersifat gaib 4. Iman kepada Allah, gaib. Pada malaikat, gaib. Pada hari kiamat, gaib. Pada takdir, gaib. Yang nyata cuma 2. Kepada Rasul dan pada kitab-kitab aja. Berarti dominasi iman itu harus dengan hati, bukan dengan akal. Ini kita harus pahami, iman dengan kegaiban. Baik, yang berikut yang kedua. Dalam perintah sholat diawali dengan perintah berjamaah. Sebagai pendidikan sosial dari ibadah mahdoh ini. Dan sholat sendirian sebagai rukhsah saja. Kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena tadi ketika Rasul dapat perintah sholat, dengan Isra Mi'raj, Rasul turun ke bumi jam berapa? Hah? Ada wartawan nggak yang expose ini? Nabi itu turun ke bumi waktu syuruk. Itu waktu di mana sudah habis waktu subuh. Makanya beliau nggak sholat subuh. Padahal datang perintah sholat kan malam Isra Mi'raj itu. Kenapa? Karena beliau turun ke bumi sudah masuk waktu syuruk. Berarti nggak ada sholat subuh. Baru siang hari bolong Jibril datang. Menghampiri Rasulullah mengatakan, "Ya Muhammad, as-sholatu jami'ah." Kata-katanya, as-sholatu jami'ah. Muhammad, sholat dikerjakan cara berjamaah. Akhirnya Pak Rasul kata kepada sahabatnya, ada bilang 6 orang, bilang 5 orang. Ya ashabi, as-sholatu jami'ah. Jadi ketika Rasul Isra Mi'raj pertama kali mengerjakan sholat bersama Rasul ada 6 orang itu. Maka Rasul katakan as-sholatu jami'ah, maka kumpullah sahabat tersebut di belakang Rasulullah. Rasul sholat diimami oleh Jibril dan Rasul sekaligus jadi imam bagi sahabat yang tersebut. Itulah pertama kali sholat ada 2 imam, ada 2 makmum. Kenapa 2 imam? Karena sahabat nggak ngelihat gerak-gerik Jibril. Kalau Rasul bisa lihat gerak-gerik Jibril. Maka di dalam ini kalau memang banyak orang dalam sholat berjamaah di masjid, banyak terhalang dan macam-macam, kok boleh 2 imam? Karena itu nggak bisa melihat gerakan-gerakan imam. Maka tanda gerakan imam ditandai dengan saf terakhir dari barisan itu. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan kapan batasan orang itu bisa berjamaah dengan imam di masjid ini? Ketika saf terakhir di belakang sana diperhatikan oleh jamaah yang lain. Dan sekarang alat sudah canggih, dipandu dengan pengeras suara. Cuma kadang-kadang mohon maaf ke ibu-ibu gini, dikasih tabir, tiba-tiba apa? Imam melaksanakan sujud tilawah. Imam gak informasikan dulu. Karena kemarin saya bukan sujud tilawah di masjid saya, sudah umumin, cuman banyak baru datang jamaahnya gitu. Akhirnya apa? Pas sholat, Ustaz tadi salah ngapa Ustaz? Nah, itu. Nah, kenapa? Tadi karena terputus hubungan itu. Makanya kalau ada hal-hal aneh terjadi, imam informasikan dulu. Terutama untuk sujud tilawah. Kecuali orang sudah biasa kayak di Madinah. Setiap subuh Jumat pasti sujud tilawah.
Di Aliman dulu pernah, tapi sekarang udah gak rutin lagi. Mestinya boleh dibiasakan setiap Jumat ada sujud tilawah. Biar apa? Biar jamaah terbiasa. Karena membiasakan diri bagian pendidikan. Jangan sampai nanti jamaah Aliman suatu tempat lain sudah bingung. Ini nggak pernah sujud tilawah. Gitu. Nah begitu seterusnya. Jadi ini bagian pendidikan. Maka dikatakan ketika Rasul sudah turun ke bumi itu, kemudian zuhurnya Jibril datang mengajarkan sholat. Disitulah kita katakan 2 hari pertama Rasul dibimbing oleh Jibril dalam sholat berjamaah. Sehingga apa? Diajarkan tentang waktunya, tentang gerakan-gerakannya. Jadi Rasul sholat dari mulai berdiri, ruku, i'tidal, sujud, sampai berdiri lagi. Ini bukan karya Rasul, bukan ijtihad Rasulullah. Maka dikatakan praktek sholat itu bersifat mahdoh, tulen. Allah yang bimbing, yang ngajarkan lewat malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril fungsinya sebagai guru besar Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, allamahu syadidul quwa. Diajarkan Nabi Muhammad dengan pengajaran yang memiliki kekuatan hafalan begitu untuk malaikat Jibril. Makanya Jibril ketika ngajar nggak usah buat diktat. Kenapa? Udah ingat semuanya di sini. Tapi kalau guru ngajar pakai diktat, lupa nanti. Makanya saya pakai diktat terus ini. Biar nggak lupa. Ini juga kadang-kadang nyebar kemana-mana. Gitu. Itu terkait dengan bagaimana ketika Imam Ghazali mengatakan bahwasanya dalam perintah sholat diawali dengan perintah berjamaah sebagai pendidikan sosial dari ibadah mahdoh ini. Dan sholat sendirian sebagai rusuh. Apa kata beliau? Para khosolil ibad fil munajat bis sholawat kaipama takol labat bihum al halat fil jamaat wal khulwat. Jadi Allah SWT memberikan keringanan bagi hamba itu untuk munajat dalam sholat, minta berdoa pada Allah SWT. Bagaimanapun kondisi hati mereka dan kondisi dalam berjamaah ataupun dalam sendirian. Walam yaktasir ala rukhsah, maka jangan kita batasi sholat dalam hukum rukhsah terus. Jadi jangan senangnya tidak berjamaah sendirian dulu. Katanya apa? Orang gak wajib kok. Pun wajib gak wajibnya. Berjamaah itu merupakan ciri khas pertama. Kata Nabi, as-sholatu jami'ah. Sholat aslinya berjamaah itu. Maka dikatakan bal talota fa bitarghib wa da'wah ghairihi min du'afa'il muluk la yusmahu bil khulwah illa ba'da taqdimil hadiyah war riswah fa subhanahu ma'adzama sya'an. Imam Ghazali menggambarkan ketika kita berhadapan Allah SWT, kadang-kadang kenapa orang itu dapat keringanan, dia bisa ketemu dengan rajanya. Dulu kan zamannya harus nyodorkan hadiah-hadiah dulu. Nah ini maka digambarkan kita yang berkhulwat dengan Allah, hadirkan hadiah. Apa hadiah itu? Yaitu perbuatan-perbuatan yang sunnah-sunnahnya. Dalam berdoa, apa yang kita hadirkan? Pujian-pujian dulu. Selawat pada Rasulullah. Ini sebagai hadiah. Maka Imam Ghazali menggambarkan, seperti layaknya kalian ingin ketemu raja secara berdua-duaan, harus punya jabatan, maksudnya peluang-peluang yang sifatnya memberikan kemuliaan pada raja. Jadi membawa sesuatu, sorogan bahasanya. Kan gitu. Sorogan ya. Gitu. Biasanya para ustadz kalau ada acara disorong dulu. Itu dulu. Kalau sekarang ustadznya keliling nyari sorogan. Ya, jadi itu kita katakan terkait dengan bagaimana ketika bicara tentang hakikat sholat. Singkat saja. Kemudian berikutnya, sholat juga menjadi tiang agama, menjadi benteng iman, menjadi pokok takorub, serta sinar ketaatan kepada Allah yang telah dirinci unsur pelaksanaan dalam ilmu fikih praktis. Kita tahu bahwa Imam Ghazali kenapa dalam kitab Ilmu Dunia membahas terpadu dengan hal-hal yang bersifat filosofis atau filsafat, kemudian masalah-masalah ketasawufannya dan masalah kepikirannya. Karena 3 ilmu yang beliau kuasai ini. Beliau ahli filsafat, ahli tasawuf, ahli fikih atau ahli usul. Sehingga kata beliau apa? Barang siapa yang telah menguasai usul fikih, maka sungguh dia telah menguasai 2/3 ilmu Islam. Nah, memang fikih praktis lah, fikih atau hukum yang memang menyangkut pada semua elemen-elemen hukum itu.
Semua unsur hukum dimasukkan di situ, sehingga menjadi sebuah kesimpulan hukum. Nah, contoh nanti pada Ahad besok kita akan sampaikan bagaimana tinjauan hukum fikih dalam hadis-hadis bersifat umum. Maka kita katakan kita tidak menyalahkan orang memahami sebuah penafsiran, tapi kita lihat ketika masuk pada kategori fikih, dasarnya, dalilnya harus yang bersifat praktis dan terinci. Sehingga definisi fikih dikatakan al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syara'. Kemudian dikatakan al-amaliyah yang sifatnya praktis, al-muktasab yang diambil min adilat at-tafsilah, dari dalil terinci. Kalau dalil global itu belum masuk dunia fikih. Makanya kita katakan ayat Al-Quran boleh sama, hadis boleh sama, tapi dalam hukum bisa berubah, berbeda, tergantung prakteknya secara rinci dalam dalil tersebut. Ini kita harus pahami, makanya betul mengatakan bahwa sholat juga menjadi tiang agama, bahkan jadi benteng iman, pokok takarrub, serta sinar ketaatan kepada Allah yang telah dirinci unsur pelaksanaannya dalam ilmu fikih praktis. Maka ketika nanti orang mau sholat, gimana biar khusyuk? Ada tuntunannya. Kalau lagi sholat lupa, ada aturannya. Kalau lagi sholat batal, ada ketentuannya. Diatur semuanya. Udah sholat atau apa? Lupa rokaatnya. Nah kemudian bingung. Kadang-kadang imamnya lupa. Makmumnya nggak ingat. Jadi udah. Kan sering terjadi gitu. Imam lagi kurang konsen. Lupa rokaatnya, terutama sholat siang, 4 rakaat zuhur dan asar. Akhirnya apa? Makmum juga setengah ingat, setengah lupa. Akhirnya bolak diri turun lagi. Nah, selesai dia diskusi dulu. Itu kenapa? Karena tadi ditegaskan oleh hukum fikih gimana cara menyelesaikan. Sehingga kata beliau di ungkapannya, fa inna sholata imaduddin. Kata beliau, sholatlah tiang agama. Wa isamul yakin, merupakan benteng iman. Keimanan itu warasul qurubat, bahkan menjadi bentuk-bentuk pokok takarrub, wa ghurratut ta'at, dan sebagai sinar ketaatan, wa qad istaqsaina fi panil fikih min basitil mazhab. Kami telah rinci dalam kajian-kajian fikih secara rinci, secara mendasar. Baik dalam masalah mazhab, wa wasitutihi, dan juga dalam pertengahan-pertengahannya, wa wajizihi, dari hal-hal bagian-bagian yang terinci itu. Itu usuluha wa furuha, baik yang bersifat usulnya, dasarnya, ataupun cabang-cabangnya. Sorifina jimamal inayah ila tafarihi, untuk kita bawa kepada pemahaman yang lebih luas, untuk memberikan pengertian atau pembantuan pada orang yang ingin mempelajari secara mendasar. An-nadirah, yang biasanya dilupakan oleh Allah Ta'ala, wa waqaiha asyadzah, dan fakta-fakta yang kadang-kadang membuat orang ragu dalam. Tujuannya apa? Litakuna khazanatan lil mukti minha, untuk menjadi simpanan ilmu bagi para orang yang berpotensi memberikan fatwa tentang masalah ibadah sholat. Jadi lihat bagaimana ketika seorang ulama meninggal lupa yang julukannya Hujjatul Islam, jadi beliau sudah mengkombinasikan semua, mengumpulkan. Makanya kesalahan kita selama ini, ketika orang berfatwa yang dia tidak layak berfatwa. Kenapa? Karena hakikat fatwa itu milik orang-orang yang masuk kategori disiplin fikihnya kuat. Memang ulama itu kemuliaan dari Allah SWT. Kata Allah apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Memang ulama dimuliakan, diangkat derajat. Tetapi ulama tidak punya kewajiban untuk menerangkan hukum secara detail kepada masyarakat. Siapa yang punya kewajiban menerangkan hukum ke detail? Para fuqaha. Lihat dalam surah At-Taubah 122. Kata Allah apa? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya orang mukmin untuk pergi perang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum tha'ifah, seandainya ada kelompok di antara mereka, tha'ifah kelompok, liyatafaqahu fiddin, bukan liyata'allamu, tapi untuk pemahaman agama yang baik, yang mendasar. Apa tujuannya? Waliyunziru qaumahum idza rajau ilaihim, untuk memberikan peringatan pada kaumnya ketika mereka kembali kepada kaumnya itu.
Makanya kita kan kesalahan kita begitu, karena merasa sudah dapat 2 hadis langsung berfatwa. Sehingga nyalakan hadis lain. Ah, nggak benar, bid'ah, sesat. Pahami dulu. Gitu ya. Di mana yang namanya dalil itu punya tingkatan-tingkatan. Kalau menyangkut masalah akidah, ulama sepakat ada 3 dalil yang dijadikan acuan. Ada dalil berupa nas Al-Quran, berupa hadis, berupa ijma. Ini boleh untuk dijadikan sebagai sandaran akidah. Contoh, yakin nggak mushaf yang kita baca benar? Yakin nggak? Ada ini nggak? Ada kesalahan tulis nggak? Ada kesalahan terap ayat nggak? Dari mana kita tahu? Hasil ijma para sahabat. Apa itu ijmanya? Dikumpulkan pada masa Umar bin Khattab, mushaf itu dicetak sedemikian rupa. Ini ijma. Kenapa? Karena ketika Rasul masih hidup, belum ada mushaf itu. Jadi jangan, ini kan mushaf, ini benar. Iya memang disepakati untuk ijma. Makanya ijma itu boleh jadi dasar sebagai bentuk keyakinan akidah. Tapi kalau sudah masuk masalah amal-amal ibadah yang praktis, masalah fikih dan seterusnya, ditambah dasarnya lagi. Tidak berhenti pada 3 hal, tapi tambah minimal 3 lagi. Ini disepakati 2, yang 1 sudah disepakati. Apa yang sudah disepakati dalam fikih? Pertama kias, kedua ijtihad tambahan. Apa ijtihad itu? Upaya ulama memunculkan hukum dari ketersembunyiannya. Di mana sembunyinya? Dari keumuman dasar-dasar dalil nakli. Baik itu Al-Quran maupun Sunnah. Maka cerdasnya ulama dihubungkan ayat, dihubungkan hadis, kumpulkan semuanya, akan muncul hukum baru di situ. Padahal namanya itu pemunculan hukum, bukan pembuatan hukum. Nah, yang ketiga yang kita jadi tidak kesepakatan namanya kaidah fiqhiyah dan kaidah usuliyah. Jadi kalau masuk masalah fikih yang praktis tidak berhenti pada Al-Quran Sunnah saja. Ini kan kadang-kadang kita sholat, udah pokoknya saya mau apa yang Rasul kerjakan saja. Nah ini ulama, Rasul menyediakan begitu polanya. Karena sayangnya apa? Zaman Rasulullah belum ada videonya. Dia disebar terus biar tahu semuanya. Nih, gak ada penafsiran lain. Karena kita apa? Kita kan apa? Yang namanya menjelaskan sesuatu dengan bahasa tidak sempurna pasti. Apalagi bahasa Arab itu banyak makna-makna yang sifatnya terpadu. Bahkan beragam. Contoh satu kalimat saja. Kata ainun dalam bahasa Arab itu maknanya apa? Hah? Cuman mata aja? Enggak. Ainun itu bisa mata air, bisa matahari, bisa jenis sebagainya. 22 kalau kita lihat dalam kamus Punjit. Satu kata itu ainun. Makanya kita nggak bisa, termasuk tadi yang kita pernah sering bicarakan dulu, kata yuharik dalam bahasa Arab. Harroka yuhariku. Itu maknanya juga 2. Pertama artinya menggerakkan, kedua menggerak-gerakan. Kalau kata yuharik menggerakkan, sekali aja gitu, udah selesai. Tapi menggerak-gerakan begini terus. Jangan ada yang salah, semuanya benar, dalilnya sama. Cuman maknanya yang beragam itu. Itu yang kita katakan maksudnya bagaimana ketika sebagai mufti, sebagian berpatah, itu sebagai khazanah kebajikan itu untuk dikumpulkan semuanya. Nah, kemudian sehingga dalam pelaksanaannya, seorang yang ingin mendapatkan rahasia keutamaan sholat, harus tahu sisi pembinaan ruhani dan jasmaninya secara detail melalui beberapa pembahasan-pembahasan. Nah, ini kita bahas mengikuti bagaimana Imam Ghazali dalam kitab yang Ulumuddinnya tentang keutamaan sholat, dan rahasia sholat serta masalah berhubungan dengan sholat itu. Apa kata beliau? Fi hadzal kitab, dalam kitab ini kata beliau, naqtasir ala ma la budda lil murid minhu min a'maliha az-zahirah. Dalam kitab ini kami akan batasi pembahasannya pada hal-hal yang mau tidak mau seorang pelajar, seorang penuntut ilmu itu harus paham untuk diamalkan, baik yang zahirnya ataupun yang rahasia batinnya. Wa kasifuna min daqimaniha al-khafiyah, dan juga untuk bisa membongkar makna yang tersembunyi dari hakikat sholat itu. Bahkan apa? Seperti al-khusyu, dalam makna khusyu, apa itu khusyu sebenarnya? Wal ikhlas, gimana ikhlas dalam sholat? Wan niyah, bagaimana menanamkan niat dalam sholat?
malam tajri al-adah bidzikrihi fi fanil fiqh. Di mana ini tidak biasa terjadi pada pembahasan ilmu selain ilmu fikih itu. Makanya dikatakan dipadu dengan Ghazali, ada unsur fikihnya, unsur tasawufnya, unsur filsafatnya. Kekayaan seorang ilmu ini begitu, dipadukan semuanya. Nah, ini pembahasan kita bahas nanti sambil jalan. Jadi ada 7 bab. Dikit ya. 7 bab. Makanya insya Allah nggak habis sampai berapa hari. Nah, bab awal bicara tentang fadhailis sholat, keutamaan sholat. Kita akan bahas nanti berikutnya pekan depan tentang keutamaan sholat dalam Islam itu. Dari mulai asbab turunnya, apa yang Allah SWT dengan sholat itu. Yang kedua atau bab asani, fi tabdilil amal az-zahira fi sholat. Kita akan bahas dengan Ghazali tentang keutamaan amal zahir. Artinya hal-hal yang praktis yang kita kerjakan dari anggota tubuh kita dalam sholat. Yang ketiga, fi tabdilil amal al-batinah minha. Sekarang amal-amal hati. Artinya hati-hati kita, ruh kita dalam sholat, apa yang kita perlu bina dalam hal ini. Sehingga betul-betul ketika sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kita rasakan dengan hati kita. Karena kadang-kadang hati itu hari ini lurus, besok bengkok. Hari ini bengkok, besok bengkok lagi. Bengkok terus. Nah, itulah kita bina di situ. Kemudian berikutnya Al-Babur Rabi fil imamah wal qudwah. Lihat Imam Ghazali sudut pandangnya. Beliau dalam hal ini tidak hanya masalah bagaimana syariat saja, tapi ada akhlak yang dipadu. Itu kata beliau akan dijelaskan tentang fil imam wal qudwah. Kenapa? Karena imam itu harus jadi teladan bagi makmumnya. Makanya kita kan imam itu harus menggambarkan bentuk dan cara sholat terbaiknya. Sehingga saya katakan, kadang ada imam itu kerepesan terus. Atau kerepesan. Kagak bisa diam. Galuk sini, kemari. Makmum di belakangnya nggak betah. Gitu. Itu. Ini dibahas nanti. Dalam sholat berjamaah, kata beliau apa? Fil imamah wal khutbah. Akan dibahas. Menjadi teladan ketika berjamaah. Al-babul khamis yang kelima. Fi sholatil jum'ah wa adabiha. Nanti masuk dalam salat Jumat dan etika ataupun adabnya. Kemudian yang keenam, bimasail mutafarriqah, ta'umu biha al-balwa yahtajul murid ila ma'rifatiha. Bab keenam ini mulai masuk pada masalah-masalah yang beragam, mutafarriqah, yaitu yang menyangkut kepada masalah-masalah solusi dan bencana dalam sholat. Kadang orang kenapa adabnya sholat? Ya tadi, sholat juga tapi kagak bisa diem juga. Ini bencana begitu. Sholat tapi gak pernah khusyuk, bencana bagi dia. Sholat gak benar-benar, bencana bagi dia. Sholat tapi dapat neraka wail, bencana juga bagi dia. Maka tolong apa? Fawailul lil musallin dan seterusnya. Nah yang terakhir, kita tawu'at. Sholat-sholat yang sunnah. Baik itu sunnah yang mu'akkadah atau enggak mu'akkadah. Sunnah rawatib atau sunnah-sunnah nafilah yang lain. Itu akan dibahas dalam kajian kita ke depan tentang bagaimana cara memahami rahasia dalam sholat kita sebagai seorang mukmin. Itulah jamaah rahimakumullah. Silakan kalau ada yang masih yang ingin menyampaikan sesuatu. Yang kedua, ini tentang sejarah. Saya ingat pada ini Imam Ahmad bin Hanbal. Sejarah yang baik daripada jadi ada Penjagal. Ya, karena Imam Ahmad yang mengatakan penjara yang Oh penjara. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu dah. Atau langsung sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita kan ada doa. Ya. Yang tinggalan cahayanya. Dan di Terus masalahnya apa?
Jadikanlah cahaya di hatimu kepada maksudnya usaha untuk khusyuk. Ya. Enggak, saya maksudnya Pak Alif nanya apa maksudnya? Ada doa gitu. Oh gitu. Baik. Maksudnya baca doa itu gitu. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi masalah perintah sholat itu diperintahkan secara berjamaah. Kita tahu perintah sholat ini nanti waktu ya sedangkan di Mekah itu kalau kita sangat memusuhi Nabi, apakah perintah sholat berjamaah ini itu yang pertama. Dan yang kedua juga menyangkut masalah sholat berjamaah ini dan perintah sholat ini kapan munculnya perintah sholat untuk wanita itu hanya apakah perintah sholat berjamaah berlaku di rumah? Karena kita tahu dan bahkan saya tahu di mana itu apakah perintah sholat berjamaah untuk mereka? Baik, terima kasih. Ya, ini udah panjang, langsung aja. Yang pertama masalah apakah malaikat itu ada perintah sholat baginya? Yang jelas kita tahu bahwasanya malaikat itu hidupnya hanya untuk ibadah. Kenapa? Wahum layab turun, gak pernah kendor tasbihnya pada Allah. Kenapa? Alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena itu malaikat nggak punya hak pilih. Nggak punya hak pilih malaikat. Saya mau mampir di warteg dulu, nggak ada. Gitu ya. Jadi suruh ruku, sujud. Wahyu, udah pilihan malaikat begitu. Artinya apa? Nggak ada taklif seperti manusia. Ada mana sholat secara umum saja, bahwasanya hubungan langsung dengan Allah SWT. Ini mutlak malaikat. Karena kan kita punya awalnya makhluk itu diciptakan jin awalnya itu. Cuma karena jin itu selalu melanggar, Allah cipta malaikat itu yang sifatnya taat pada Allah SWT. Kata Allah apa? Wa khalaqal janna min qablu min naris samum. Jin diciptakan dari awal-awal dulu, dari api yang menyala-nyala. Makanya orang kalau udah kena kemasukan jin itu biasanya hidupnya menyala-nyala. Jadi agresif. Apalagi aktif dan seterusnya. Itu artinya kepada arah gerakan-gerakan yang dibimbing oleh nafsunya itu. Ini makanya dalam hal ini kita akan bahasnya malaikat gimana ibadahnya, sholatnya itu jadi bertasbih itu ibadah bagi malaikat. Ruku ibadah malaikat. Makanya malaikat nggak kenal waktu sholat duhur kapan, maghrib. Kenapa? Jibril kenapa dilakukan itu? Karena malaikat Jibril bagi utusan Allah, penyambung lidah Allah dengan Nabi Muhammad. Kan kita punya Allah zatnya maha gaib. Sehingga kita katakan tidak bisa kita melihat Allah di dunia ini. Termasuk Nabi Muhammad sendiri. Min warai hijab di balik tabir. Kemudian Nabi Musa dengan mendengar kalamnya ucapannya saja, tidak melihat zatnya. Atau apa? Lain melihat aku, lihat cahaya aku saja. Itu pun sudah pingsan, nggak mampu. Allah akan tampakkan zatnya kapan? Di surga nanti setelah kita masuk surga Firdaus semuanya. Amin. Mau melihat Allah?
Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Jadi itu artinya belum ada riwayat apapun kenapa malaikat jadi wajib bersolat, karena ibadah hidup malaikat hanya untuk ibadah, nggak punya hak pilih lain. Kalau kita memang dikatakan wa ma khalaqtul jinna, tapi Allah berikan hak pilih pada kita dengan taklif ini. Sehingga diramulah oleh kita sebagai manusia yang pintar-pintar, kadang muamalat jadi bernilai ibadah. Makan bernilai ibadah. Tidur bernilai ibadah. Kawin bernilai ibadah. Punya anak ibadah. Kenapa? Kita ramu. Makanya awalilah dengan niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Tanpa tadi, gimana biar kita jalan kita dari rumah ke masjid ibadah, baca bismillah. Kenapa? Sertakan Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Berangkat ke masjid. Masuk masjid. Allahumma firli gimana? Waftah li abwaaba rahmatik. Allahumma waftah abwaaba rahmatik. Kita udah ada untuk kita masuk. Mau sholat biar khusyuk gimana? Kata Rasul secara global begini. Ketika melihat ada sahabat Nabi yang wudunya nggak benar, kata Rasul, ya fulan, kalau ingin khusyuk dalam sholat, apa namanya? Asbigil wudu ala jamil makari. Perbaiki wudumu dulu. Pesan kepada Mu'ad lain lagi, ya Mu'ad, idza arata an tusolliya khalli dhihnak. Kosongkan pikiranmu. Jadi setiap sahabat punya pesan macam-macam. Makanya kita katakan, saya mau begini, udah ikuti nasihat Rasul pada sahabat itu. Begini, nasihat pada sahabat ini. Makanya kita jangan satu hadis, banyak hadis Nabi. Kalau sekali bilang, gimana kalau kita baca Allah menawir qalbi, wajah dan sebagainya. Silakan, itu upaya saja. Karena intinya kita berupaya untuk bagaimana membangun kebersihan hati agar sholat kita sempurna. Doa silakan. Makanya doa ini perlu kita bagi kita agar kita merasa setiap aktivitas kita mengandung nilai ibadah kepada Allah. Tadi yang kedua apa? Oh iya, kuburan para orang-orang raja-raja dulu gitu. Ya, pertama begini. Yang namanya hak azab itu adalah hak mutlak Allah. Bahkan kata Allah apa di sini? Ketika orang makan harta tanpa ikuti syariat agama Allah, lihat dalam An-Nisa 14. Kata Allah apa? Wa may ya'sila wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Para ulama tafsir memahami dan menerjemahkan kata azabun muhin, azab menghinakan bukan di akhirat, di dunia. Nah, makanya kita katakan ketika khusus jasad Fir'aun gitu ya. Allah sengaja abadikan. Kenapa? Untuk pelajaran bagi umat manusia. Nih sosok orang yang paling sombong di dunia. Ya. Sampai-sampai setan kalah sombong sama Fir'aun. Ya gitu. Dan kemarin saya dapat tadi malam dapat kiriman buku dari teman, dia wartawan Kompas yang belajar di Mesir Barat. Sekarang dia buka buku tentang sejarah Mesir dari masa sebelum Fir'aun sampai modern. Nah itu kenapa? Menjarakan tentang mumi Fir'aun, sekarang sudah dibuat museum khusus peninggalan itu. Dibuat demikian rupa yang indahnya biar menarik para wisatawan. Dan haram hukumnya moto dipoto. Kenapa? Karena kalau dipoto nanti diviralkan jadi murah. Ya. Jadi biar orang bisa lihat dengan tiket masuk. Jadi masuk ke ruangan itu nggak ada yang bawa alat foto. Itu. Jadi kayak dulu kalau kita tawaf Ka'bah itu dulu kan dijaga betul. Makanya kadang-kadang orang menarik pengen lihat Ka'bah gimana sih, belum lihat juga. Akhirnya jual sawah, jual tanah, jual apa lagi? Jual jabatan, pengen lihat Ka'bah. Nah sekarang nggak usah jual jabatan, ikut lomba hadirnya umroh bagi yang mampu. Umroh bagi yang mampu berangkat. Nah, jadi intinya kenapa nggak diazab di dunia seperti ini? Itu hak Rasul Allah. Sementara kita katakan azab itu kan sifatnya kondisi ukhrawi, bukan kondisi zohir di bumi ini. Mereka di alam kubur terazab sudah, cuman kita nggak ngerasain, nggak lihat. Makanya nanyanya jangan sama manusia. Tanya kambing, tanya ayam. Gitu.
Baru dia tahu. Itu kenapa? Pertama. Yang kedua, kita tahu bahwasanya kehidupan akhirat itu bandingan dengan dunia berapa? Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya para sahabat Nabi udah meninggal dunia, mereka baru sehari setengah hidup di akhirat. Di alam kubur. Nah, sekarang kita di dunia baru 70 tahun udah begini kondisi. Udah uzur. Itu masalahnya. Jadi jangan pikir hal itu. Kan bagi kita yang namanya alam gaib bagi kita cuma harapan. Jadi bukan fakta. Maka Nabi mengatakan apa? Lau ta'lamu ma'a'lamu. Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, nih kata Rasulullah. La bakaitum kasiran waladhahibtum qalila. Kamu akan lebih banyak nangis ketimbang tertawa. Sayangnya kita tidak tahu apa yang Rasul tahu. Sehingga apa? Kita merasa nyaman. Padahal di depan hari kiamat sudah di depan mata. Itu terkait dengan prinsip. Baik, berikutnya yang tadi masalah apa? Udah masuk tadi. Oh iya, masalah berjamaah ibu-ibu. Kapan perintah sholat berjamaah di rumah itu? Bukan perintah sebenarnya. Jadi dikatakan bahwasanya seorang wanita itu semua apa yang dia miliki itu menjadi aurat. Suaranya aurat, tubuhnya juga aurat. Makanya wanita yang baik itu yang biasanya aurat tutupi. Tidak teriak-teriak mulu, nggak juga ngumbar tubuhnya. Tertutup makin mahal, kayak duren. Duren makin ditutup, makin mahal harganya. Yang udah dibungkus pakai apa namanya, styrofoam itu, nah itu udah murah harganya. Kenapa? Diludahin. Jadi artinya apa? Wanita pun begitu. Makanya perintah dari kedua sholat bukan perintah ataupun larangan. Cuma dikatakan sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya. Sebaik-baik sholat di rumahnya, di kamarnya sendiri. Maksudnya apa? Untuk menghindari segala fitnah-fitnah yang terjadi. Bukan berarti zaman Rasul nggak ada yang berjamaah. Lihat Aisyah, cerita itu. Ummu Sulaim cerita, kami kalau sholat berjamaah, datangnya belakangan, pulangnya duluan ke masjid. Kenapa? Jangan sampai ketemu di jalan bareng-bareng. Karena emang adanya fitnah. Jadi wanita masih tangan betul-betul mahal saat itu. Sehingga nggak boleh kesenggol dikit, boleh kelihatan dikit, munculkan fitnah. Nah sekarang, katanya kalau sholat ke masjid jadi fitnah. Di mall rame-rame. Iya kan? Itu. Gimana menggambarkan sebuah fitnah? Makanya kita tidak bisa menyatakan sebuah hukum itu hanya satu sisi aja. Maka saya katakan ketika dia datang ke masjid, bukan hanya sholat, tapi mendengarkan kajian-kajian keislaman, ngaji, kuliah subuh sebagainya. Yang pentingnya dijaga fitnahnya itu. Itu aja prinsipnya. Itu Pak ya. Jadi bukan berarti nggak boleh wanita lebih baik. Sekarang kita kan banyak masih orang bertahan. Seorang wanita udah di rumah aja. Sementara apa? Habis sholat di rumah, ke pasar dia. Ketemu siapa di pasar? Macam-macam. Akhirnya Pak muncul fitnah di sana. Loh, kali kenapa nggak ke masjid? Di masjid lebih aman. Gitu. Begitu seterusnya. Jadi intinya itu hadis sifatnya hanya apa istilahnya tentatif gitu ya, maksudnya tergantung pada kondisi saat itu. Nah kemudian perintah untuk berjamaah di Mekah. Kan kita kan bahwasanya Nabi dakwah di Mekah kan sembunyi-sembunyi. Makanya ada orang lihat rumah Rasulullah itu dikejar Pak, orang kafir Quraisy. Makanya sholatnya dibatasi sehingga mencari tempat posisi khusus di situ. Sehingga tadi kita hanya 5 atau 6 orang saja ketika perintah sholat datang Nabi minta untuk mereka berjamaah kepada Nabi. Kenapa? Sebagai cara bagaimana mengajarkan beliau sholat itu sejak awal perintah. Sehingga meyakinkan para sahabat atau Rasulullah bahwa aku ini sholat bukan karena inisiatifku. Aku sholat dipandu oleh Jibril. Siapa Jibril? Utusan Allah. Jadi segala gerak-gerik dalam sholat bukan produk dan karya Rasul. Rasul mengikuti. Artinya bukan apa istilahnya, bisa-bisanya Rasul, bukan. Rasul mengikuti perintah itu. Makanya semua dikejar tuntas. Buktinya apa? Kalau Jibril tidak datang, ada pertanyaan, Nabi nggak jawab, diam aja. Karena Nabi tidak ingin menyampaikan sesuatu ada hawa nafsunya. Allah jelaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu jaminan Allah.
Nabi Muhammad tidak berkata-kata atas dasar hawa nafsu, tapi atas dasar bimbingan Allah melalui wahyunya itu. Siapa yang ngajarkan? Allamahu syadidul quwa. Jibril sebagai malaikat daya ingat yang begitu penuh, begitu lupa, ngajar benar Rasulullah. Makanya Jibril nggak pernah salah. Ya. Jibril nggak pernah salah. Makanya nggak ada doa mohon ampunan untuk Jibril. Ini kadang-kadang ada sebagian ulama gitu berdoa, wal malaikatul muqarrabin, malaikat nggak punya kesalahan. Doa boleh untuk Nabi, Nabi juga minta doa dari kita. Kenapa? Nabi manusia. Tapi kalau malaikat bukan makhluk yang tidak punya hawa nafsu, malaikat itu. Makanya dikatakan malaikat selalu taat. Alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma'amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'mar. Lu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tapi kalau manusia ngelak mulu. Ya kan? Ada aja alasannya. Ada alasan bagi anak-anak sekarang. Sholat, nanti gak sholat. Bukan sholat, sekarang sholatnya gitu. Jadi itu perintah untuk manusia. Makanya alhamdulillah kita sebagai manusia Allah pilih untuk selalu hadir di Aliman ini. Walaupun kadang-kadang juga datang cepat pulang karena banyak hajatnya. Insya Allah, alhamdulillah masih kumpul bersama-sama, senantiasa manfaatkan ilmu pada kita semuanya. Ini saja saya kira, mari kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan rakatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.